Halo teman-teman semua. Semalam ada teman kita yang bertanya melalui kolom komentar di channel YouTube kita ini ya teman-teman. Beliau bertanya dan meminta untuk dibuatkan video mengenai jalur kabel grounding tambahan. Jadi, walaupun hal ini adalah hal yang sangat mudah, tapi ternyata ada teman kita yang membutuhkan penjelasan mengenai hal ini. Oleh karena itu, mari kita bahas sedikit dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Yang dimaksud dengan jalur grounding itu adalah jalur untuk arus negatif ya teman-teman. Jalur untuk arus negatif dari aki atau baterai mobil. Jadi jalur grounding tambahan itu maksudnya adalah jalur grounding atau jalur arus negatif yang kita buat sendiri sebagai jalur tambahan yang sumbernya juga sama-sama langsung dari kutub negatif aki atau baterai mobil. Nah, begini jadinya. Kenapa kita butuh jalur grounding tambahan? Jawaban singkatnya sebenarnya adalah hanya karena mobil kita sudah termasuk golongan mobil tua ya teman-teman. Jadi jalur grounding tambahan ini memang selalunya dibutuhkan dan dibuat untuk mobil-mobil tua. Karena mobil tua selalunya bermasalah dengan kabel-kabel yang korosi. Dan kalau kita lihat di sini, ini alirannya. Nah, arus negatif atau sistem grounding secara umum itu dialirkan melalui plat bodi ya teman-teman. Nah, ini dia kabel besar ini. Jadi melalui plat bodi mesin sampai akhirnya mengalir ke seluruh plat bodi mobil ya teman-teman. Sambungan-sambungan di bodi mobil juga itu rentan dengan kotoran, sisa-sisa oli, begitu juga dengan sambungan-sambungan pada bodi mobil secara keseluruhan ya teman-teman. Itu juga dikhawatirkan rentan dengan karat, kotoran, dan sebagainya, sehingga arus untuk jalur grounding ini yang arus bawaannya itu sudah tidak maksimal lagi ya teman-teman, sehingga kita memang membutuhkan jalur grounding buatan sendiri, jalur grounding tambahan. Apakah bisa menyempurnakan atau memaksimalkan jalur grounding bawaan mobil sehingga tidak perlu membuat jalur grounding tambahan? Jawabannya bisa ya teman-teman. Ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama penyegaran kabel dan yang kedua restorasi kabel. Penyegaran kabel itu caranya dengan melepas satu set kabel arus negatif ini ya teman-teman. Caranya dengan melepas semua baut yang mengikat sehingga satu set kabel negatif ini bisa kita ambil. Lalu kita bersihkan semua ujung skun dan konektornya. Lalu kita pasang kembali. Nah, kekurangan dari cara yang pertama ini adalah kemungkinannya pasti sulit dikerjakan oleh orang awam atau pemula seperti kita, karena melepas dan memasang kabel set itu memerlukan ketelitian yang lebih ya teman-teman ya. Dan dengan cara ini kita hanya membersihkan ujung-ujung skun dan konektornya saja, tetapi tetap memakai kabel yang lama sehingga hasilnya memang bagus, tapi tetap tidak akan betul-betul sempurna. Dan untuk restorasi kabel itu maksudnya satu set kabel negatif ini memang diganti semua ya teman-teman. Satu gelonggongan, satu set kabel negatifnya itu ditarik, itu diganti dengan yang baru. Nah, di sini kekurangannya untuk mengganti satu set kabel negatif ini itu pasti harganya lumayan mahal ya teman-teman. Biaya beli kabel setnya mahal, dan untuk masangnya itu sudah pasti dilakukan oleh yang lebih profesional ya teman-teman ya, biasanya sama bengkelnya. Jadi itu kekurangannya, biayanya lumayan mahal. Memang hasilnya pasti sempurna, tapi biayanya pasti jauh lebih mahal.
Untuk membuat kabel ground tambahan ini sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Kita hanya perlu menghubungkan beberapa kabel dari terminal negatif baterai langsung ke beberapa titik di tempat-tempat strategis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kabel ground tambahan yang saya buat di mobil saya ini. Yang pertama ini ya teman-teman, mengenai lempengan alat bantu ini. Jadi ini sebenarnya hanya alat bantu saja ya teman-teman, tidak ada alat apapun di sini. Jadi ini hanya alat bantu saja. Sebenarnya kalau cara ringkasnya itu tidak memakai ini pun tidak masalah. Jadi biasanya cara ringkasnya itu ujung-ujung kabel ini itu kita pasangkan skun. Kita pasangkan skun, lalu kita pasang di sini ya teman-teman. Nah, kita pasang skun, terus masing-masing kita masukkan, baru kita kunci dengan yang betinanya ini. Nah, begitu cara singkatnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini lempengan ini hanya alat bantu agar terlihat lebih rapi, dan ini alat bantu seperti ini banyak dijual di toko-toko spare part atau di online, itu banyak dijual dan bentuknya pun beragam ya teman-teman ya, dengan harga yang beragam juga. Jadi ini hanya alat bantu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai jenis kabel. Jadi jenis kabelnya itu teman-teman pakai jenis kabel yang sedang ya teman-teman, jangan yang terlalu kecil dan tidak perlu terlampau besar. Jadi kabelnya itu yang sedang saja pun sudah bisa. Itu yang kedua. Dan yang terakhir ini untuk posisi penempatannya ya teman-teman. Jangan lupa tiap ujung kabel kita buat memakai skun o-ring yang bulat ya teman-teman. Nah, seperti ini, agar bisa kita kaitkan ke baut. Nah, di sini saya jelaskan terutama untuk mobil timur injeksi ya teman-teman, atau yang biasa disebut dengan mobil timur DOHC. Untuk penempatan titik pertama, teman-teman tempatkan satu untuk di dinamo starter. Nah, letaknya di bracket dinamo starter ya teman-teman. Nah, yang itu. Dan ini merupakan satu tempat yang wajib ya teman-teman, satu titik yang wajib untuk dibuatkan kabel ground untuk di mobil timur DOHC. Dan hal ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video yang sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya saya buat satu titik untuk di sini ya teman-teman. Nah, di sini di samping head cylinder, karena kita lihat di sini ada kabel bawaan mobil yang mengambil arus ground dari sini. Jadi kita pastikan agar kabel bawaan mobil ini mendapatkan arus ground yang sempurna. Lalu di sini ya teman-teman, di bodi alternator. Tetapi jangan salah letak ya teman-teman, bukan disatukan di baut api ya teman-teman, tetapi di baut bodi alternator. Nah, ini hanya untuk jaga-jaga saja ya teman-teman, maksudnya agar alternator menjadi lebih stabil ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman merasa lumayan sulit untuk menempatkan kabel yang satu ini, yang ini tidak dibuat pun tidak masalah. Dan ini satu lagi yang terpenting ya teman-teman, kita tempatkan masing-masing satu titik untuk di plat bodi kiri dan kanan. Dan masing-masing titik ini kita satukan dengan kabel ground dari lampu utama atau dari headlamp mobil, khususnya bagi mobil-mobil yang memang sudah memakai relay lampu. Ini juga cara untuk mengatasi masalah yang sering terjadi ya teman-teman. Di saat menghidupkan lampu utama atau memainkan lampu jauh, RPM selalu goyang ya teman-teman, dan lampu terasa kurang terang dari semestinya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya arus ground, sehingga kita memang perlu untuk membuat kabel ground tambahan. Dan khusus untuk yang di sebelah sini, ini kabel ground tambahannya saya singgahkan dulu di sini ya teman-teman. Baru saya sambungkan lagi untuk ke kabel ground lampu utama mobil atau headlamp, karena kita lihat ternyata di sini ada kabel bawaan mobil yang mengambil arus ground dari plat bodi, sama seperti yang di sini tadi ya teman-teman. Sehingga kita perlu untuk memastikan agar kabel bawaan mobil ini mendapatkan arus ground yang sempurna. Dan untuk kabel ground terakhir saya tempatkan satu titik di sini ya teman-teman.
untuk mengcover pemakaian arus ground di dalam, untuk instalasi kelistrikan di bawah dashboard mobil dan seterusnya ke belakang. Dan kebetulan ini saya satukan dengan kabel ground dari toa alarm. Nah, itu tadi seluruh titik penempatan dari kabel ground tambahan di mobil saya ini ya teman-teman. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.